Happy anniversary, IFGF Christ Church. Happy anniversary. Halo. Oke, welcome juga teman-teman yang tamu yang datang dari ICC, dari GBI. Kalau ada, Tuhan berkati. Semoga kita bisa menjadi berkat buat Anda, buat tamu-tamu yang hadir. Dan juga minggu ini kita punya topik yaitu adalah I'm grateful. Katakan sama-sama, I'm grateful. I'm grateful. Oke, kita buka ayat yang pertama, Mazmur 103 ayat 2. Kita lihat di depan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Katakan sama, janganlah lupakan. Pemazmur ingatkan kita bagaimana kita berterima kasih. Jadi jangan lupa ada hubungannya sama dengan berpikir. Thinking dan thanking berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Oke? Di pasal 103 ini, kalau Anda baca di rumah, itu akan mengingatkan kita ada 3 hal. Oke? Ada 3 hal yang kita bisa bawa pulang. Mazmur 103. Yang pertama adalah think and thank. Boleh klik yang selanjutnya. Oke? Pikir dan berterima kasih apa yang sudah diberikan. Oke? Pikir dan berterima kasih apa yang sudah diberikan. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada hidup kita. Yang pertama, kalau Anda lihat di Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 5, dikatakan ada apa? Ada pengampunan, ada kesembuhan, ada penembusan, ada kasih setia, loving kindness dan rahmat. Bukan hanya itu, tender mercy, dan juga ada kepuasan. Lalu yang kedua, juga bukan hanya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, juga apa yang tidak diberikan Tuhan kepada kita. Betul? Amin. Kalau kita lihat ada Tuhan tidak memberi pembalasan. Oke? Tuhan tidak memberi pembalasan atas hukuman dan setimpal atas dosa kita. Karena kalau upah dosa adalah maut, betul teman-teman? Dan puji Tuhan, Tuhan tidak memberi upah balasan bahwa kita akan langsung sekejap menghadapi maut right now. Lalu yang ketiga, pikirkan dan berterima kasih bahwa apa yang akan Tuhan masih berikan buat kita. Di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Kasih setia Tuhan, mercy of the Lord, dari everlasting sampai everlasting. Puji Tuhan, benar? Everlasting bukan tahun 2021 doang, betul? Bukan hanya 2025 doang, bukan hanya 2030, tapi everlasting sampai selama-lamanya. Oke? Ingat 3 itu. Oke? Jadi ayat pertama yang kita akan baca hari ini adalah cerita yang udah gak asing lagi buat Anda dan saya. Ini sebelum kita itu saya ada cerita. Ada seorang dia ada punya teman kelihatan sangat sedih hari ini. Lalu dia samperin, lalu dia tanya, kenapa kamu muram hari ini? Dia bilang, 4 minggu yang lalu aku punya opa meninggal. Dia meninggalkan 80.000 US dollar kepada aku. Wah, kenapa kamu gak happy? Lalu 3 minggu lalu anti aku juga meninggal dan dia meninggalkan 100.000 dolar US sebagai warisan. Lah, kenapa kamu lagi masih lebih tidak happy? Lalu minggu kedua dia punya keponakan meninggal dunia dan keponakannya juga rupanya lumayan kaya dan dia meninggalkan 100.000 New Zealand dollar. Tapi dia bilang, nah aku nggak ada ngelihat ada masalah apa-apa dengan kamu, kenapa kamu muram? Dia bilang. Lalu dia bilang, tapi sayangnya minggu ini tidak ada yang meninggal, jadi aku tidak mendapat apa-apa. Dia bilang. Oke teman-teman, feeling grateful adalah important, betul? Kalau kita mempunyai punya pribadi atau punya sikap bersyukur adalah penting, benar? Kita baca sama-sama Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita buka sama-sama. Saya buka juga ayat di depan. Oke. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada siapa? Imam-imam." Lalu selanjutnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi?" Selanjutnya, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kembali ke ayat yang 17 tadi, dikatakan apa? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Di manakah yang 9 orang tadi? Saya juga nggak tahu. Oke, katakan kanan kiri, semoga bukan elu. Coba kanan kiri, semoga bukan elu. Bilang. Oke, semoga bukan Anda dan bukan saya. Semoga kita menjadi bagian yang dari 10% itu ya. Oke, semoga bukan kita. Yesus berjalan menuju Yerusalem melalui Galilea di atas, lalu turun ke Samaria. Dia melewati tempat orang-orang yang hidup dengan multiple macam-macam orang, dan di daerah tersebut banyak orang-orang yang campur darah, mixed blood, yaitu adalah orang yang Israel kawin dengan orang bukan Israel, orang Gentile dikatakan. Dan dua tempat ini, Galilea dan Samaria, adalah dua tempat yang menolak Yesus. Oke, di sana ada rejection, dan Yesus juga menghabiskan masa kecilnya di daerah Galilea, masih ingat? Dan Galilea juga mempunyai tempat yang spesial, yaitu adalah karena 25 dari 30 mujizat yang Yesus lakukan terjadi di Galilea. Oke, Galilea juga hampir semua murid-murid Yesus berasal dari Galilea. Cuma satu yang bukan dari Galilea, Judas Iskariot. Yang mengagumkan buat Yesus, buat saya adalah melihat Yesus tetap pergi ke tempat-tempat yang reject dia, pergi ke tempat-tempat yang tidak menyenangi dia, dan menurut saya luar biasa. Lalu cerita selanjutnya dikatakan ia masuk ke satu desa yang tidak disebut nama tempat, nama kota, nama desa tersebut. Lalu Yesus didatangi oleh berapa? 10 orang sakit kusta. Sakit kusta, Anda pernah tahu sakit apa? Dia ada satu bakteri yang masuk ke tubuh manusia, lalu dia bisa menghancurkan syaraf dan menghancurkan pernafasan, menghancurkan penglihatan juga. Maka jadi kalau kita melihat orang leper, saya juga nggak berani, pas kemarin pengen lihat gitu orang leper seperti apa, saya pengen taruh foto di depan, cuma saya sendiri juga takut melihatnya. Jadi saya bisa takut makan nanti. Jadi hidung bisa copot, tangan bisa copot, karena tidak ada syaraf yang mengikat. Jadi sehingga orang bisa tetap hidup, tapi badannya rusak dan hancur, dan saya bisa bayangkan baunya minta ampun, betul? Dan puji Tuhan teman-teman, saat ini tidak menjadi masalah buat kita, karena itu pada saat ini kita punya yang namanya apa? Antibiotik, oke? Kenapa saya ngomong ini ya? Saya mau membayangkan Anda seberapa severnya orang yang kena sakit kusta. Dan dia, orang sakit kusta, yang pasti akan harus diisolasi, betul? Zaman dahulu, mungkin zaman sekarang kayak sekarang apa nih? Sakit apa? COVID ya, sakit COVID-19 ya nggak sih? Kalau Anda kena COVID-19, Anda akan diisolasi, oke? Dan mereka sangat dikucilkan, sehingga mereka berkumpul bersama
Karena ada satu hal yang common, ada satu hal yang sama, yaitu apa? Sama-sama sakit, betul? Jadi mereka ditaruh dan dikucilkan dari orang-orang. Tapi ada satu yang spesial yang dari kita bisa lihat dari cerita ini. Yang pertama, salah satunya adalah kita boleh tolong selanjutnya. Judulnya hari ini I am grateful. Oke. Selanjutnya. Oke, ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dikatakan apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa mereka berdiri agak jauh, teman-teman? Apa? Ya, takut nularin, betul? Karena ada sakit. Dan karena sakit dan karena dia mempunyai suatu masalah, dia mempunyai suatu problem, dia sehingga dikucilkan. Oke? Berapa dari kita seringkali karena kesalahan kita, kita punya drama dalam hidup kita sebelumnya, karena kegagalan hidup kita, mungkin dengan failure yang kita hadapi, yang menghantui kita di masa lalu, sehingga kita membuat kita menjadi berdiri agak jauh. Oke? Dan kita mungkin datang ke gereja, tapi kita tidak connected dengan satu sama lain. Oke? Kita berdiri agak jauh. Teman-teman, saya mengajarkan bahwa orang kusta berdiri agak jauh dari Yesus. Tapi saya ada kabar baik buat Anda pada hari ini, yaitu bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Masih ingat ada yang mungkin ada pernah nonton acara yang di TBN yang kemarin pernah dikirim di grup tentang ada show Jesus. Masih ingat nggak? Ada satu scene yang bagaimana Yesus bukan hanya mendekat, tapi dia apa? Ya, banyak kan belum pernah nonton nih. Memeluk, ya nggak sih? Sesuatu yang incredible buat menurut saya. Oke? Walaupun kita merasa tidak pantas, tapi Tuhan mau mendekat buat kita. Amin. Oke. Lalu mereka berteriak, dikatakan ayat selanjutnya. Dan mereka berteriak, seringkali kalau kita dalam kondisi yang berat, dalam satu posisi yang kita bermasalah dan kita nggak bisa dapat solusi, dan mereka berteriak, betul? Dan mereka berteriak pada siapa? Halo? Kepada Yesus. Kepada siapa mereka berteriak? Mereka tidak berteriak kepada orang, teman-teman. Dia tidak berteriak kepada dokter. Dia tidak berteriak kepada pastor ini. Dia tidak berteriak kepada pastor itu, tapi dia berteriak kepada Yesus. Dan yang luar biasanya lagi, dan juga saya bilang ada 10 orang kusta ini adalah orang yang pintar. Dia bukan hanya berteriak kepada Yesus, tapi dia berteriak apa? Bilang apa? Master, kalau bahasa Inggrisnya. Master. Oke. Banyak dari kita mungkin belum panggil Yesus Master. Apa artinya Master, teman-teman? Apa yang disuruh dilakukan. Betul? Kalau kamu, saya adalah master kamu, saya suruh kamu ngapain, kamu harus lakukan, betul? Benar? Jadi bukan hanya Yesus bukan hanya menjadi juru selamat, tapi dia juga mempunyai full control dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita disuruh sesuatu oleh Yesus, kita lakukan. Dan 10 orang kusta ini dikatakan berserah pada apa yang diperintahkan Yesus kepada dia. Berapa sering kali kita missing out? Berapa kali sering kali kita kehilangan kesempatan karena kita tidak menganggap Yesus punya full control dalam hidup kita. Lalu dikatakan apa? Selanjutnya, kasihanilah kami. Have mercy on us. Oke? Semua sadar kita perlu mercy. Bukan mercy ya, teman-teman. Halo. Semua sadar bahwa kita semua perlu mercy. Mercy apa sih? Pengampunan untuk yang telah bersalah, betul? Yang seharusnya dia apain? Dihukum, tapi
bebaskan. Amin. Luar biasa. Jadi kata mercy adalah Tuhan tidak memberi apa yang deserve untuk kita dapat. Oke? Berapa dari kita sadar bahwa mercy Tuhan dalam cerita bangsa Israel, Tuhan memberikan mercy kepada bangsa Israel untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan. Betul? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, orang Israel juga nggak lebih holy, nggak lebih hebat dan bukan lebih holy, bukan lebih righteous gitu ya dibanding orang dari Firaun dan orang Mesir. Tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan Dia memberikan apa? Mercy. Oke? Dan juga karena mercy, Tuhan tidak menghabisi hidup siapa? Daud, betul? Walau pada saat dia melakukan dosa yang amat sangat besar. Pada saat dia melakukan dosa yang amat besar, dia bukan cuma hanya berzina, tapi dia juga membunuh suaminya Batseba, betul? Dan dicatat di Alkitab. Karena mercy, kita bisa bangun setiap hari. Halo? Amin. Karena saya ingat, upah dosa adalah maut. Dan kita tidak adalah orang-orang yang tidak lepas dari dosa. Benar? Tapi puji Tuhan, tadi kita mengingat perjamuan kudus dan kita yakin dan pasti bahwa kita adalah orang-orang yang dibayar lunas dari dosa kita. Oke? Karena mercy, kita bisa makan tanpa mengemis. Benar nggak teman-teman? Halo? Karena mercy, kita bisa ada atap di atas kepala kita. Karena mercy kita dijauhkan dari COVID-19, betul? Karena mercy kita dijauhkan dari HIV. Karena mercy kita dijauhkan dari SARS atau segala macam penyakitnya. Karena mercy kita tidak dalam genggaman si iblis. Amin. Bukannya kita nggak deserve untuk mengalami penghukuman pada saat kita hidup dalam dosa sebelumnya. Bukannya juga kita tidak deserve untuk mendapatkan cancer pada saat kita masih hidup dalam dosa. Bukan juga kita tidak deserve untuk mati pada saat kita masih hidup dalam dosa. Tapi puji syukur, Tuhan tidak memberikan apa yang kita deserve. Betul? Saat kita masih hidup dalam dosa, I'm grateful He saved me and you. Amin. Oke, I'm grateful karena Tuhan berbuat jauh lebih baik pada diriku daripada aku berbuat pada diriku sendiri. Benar? Halo? Puji Tuhan, teman-teman. Dia lebih peduli sama Anda daripada Anda peduli pada dirimu sendiri. Oke? Dan di Ratapan 3:22 sampai 23 dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu apa? Baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau di bahasa Inggrisnya bilang new every morning. Dia tidak memberikan mercy yang sudah dipakai. Dia tidak memberikan mercy yang bekas, tapi dia memberikan mercy new every morning. Oke? I'm grateful pada Tuhan karena setiap pagi saya bangun, I get a new fresh mercy. Amin. Sudah menunggu untuk saya. Banyak kita kadang kita berpikir bahwa Tuhan harus membuat mujizat besar untuk kita membuat testimoni dalam hidup, betul? Kayaknya susah banget gitu ya untuk sharing kebaikan Tuhan karena Tuhan belum menyembuhkan saya seperti sakit orang kusta tadi, atau Tuhan mungkin belum menurunkan satu bank duit gitu ya kepada saya gitu pada saat saya kesusahan, atau Tuhan belum menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Tapi saya mau katakan apa? Mereka berteriak syukur padanya, tapi dengan kesempatan, dengan kenyataan dia membangunkan aku setiap paginya, beri aku nafas hidup. That's mercy. Thank you Lord untuk buka pintu-pintu yang kesempatan yang kita bisa terima setiap hari. Dan thank you Lord juga untuk menutup pintu-pintu yang membawa kita ke malapetaka setiap harinya. Benar teman-teman? Dan thank you Lord juga buat teman-teman yang ada di sekitar kita yang mendekat membawa pintu-pintu tersebut kepada kita. Amin.
Oke. Mereka berteriak kepada pencipta, the mercy. Mereka berteriak kepada sumber mercy, yaitu siapa? Yesus Kristus. Lalu dikatakan apa? Lalu ia memandang mereka. Mari kita lihat selanjutnya. Lalu ia memandang mereka. Mereka siapa? Orang yang sakit tadi. Saya mau katakan, saat mereka dikucilkan, saat mereka kelihatan begitu menakutkan, yang bisa bayangin sih, hidungnya mungkin nggak ada, mungkin bibirnya rontok, mungkin tangannya nggak ada, mungkin jarinya nggak ada, mungkin kita sudah tahu bahwa mereka adalah orang yang dikucilkan dan mereka adalah orang yang menakutkan. Saya bisa bayangkan orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang hopeless, benar, dan tenggelam mungkin dalam ketakutan, karena nggak tahu toh kapan akan sembuhnya. Halo? Kecuali dia ada antibiotik ya tentunya. Kita bisa tahu mungkin. Tapi zaman sekarang pun orang sakit kusta dia makan antibiotik bisa bertahun-tahun. Oke. Lalu saya teringat, apakah kita pernah pada saat kita merasa hopeless, merasa kita tenggelam dalam masalah kita, pada saat kita sendirian, pada saat kita feeling lonely, pada saat kita merasa outcasted, orang mengucilkan kita, oke? Tapi saya mau katakan, Dia masih memandang Anda pada saat kesusahan kita. You are not alone. Dia akan selalu memandang kita. Amin teman-teman. Yesus memandang mereka dan memberi apa? Instruksi. Ya betul? Dia memberikan instruksi. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Oke? Simple instruksi, benar nggak? Go to the priest. Go to the priest. A simple direction buat saya. Go to church. Oke? Go to church. Go find the priest. Oke? Untuk mereka bisa sadar loh bahwa untuk mereka bisa kembali ke komunitas, untuk mereka bisa kembali ke lingkungan mereka, keluar dari tempat isolasi mereka, mereka harus dideklar melalui mereka harus dikatakan declare aman atau safe dari penyakit mereka. Mereka harus kemana? Harus di-approve sama pendeta, oke, sama priest. Dan tapi yang jelas adalah mereka tidak boleh datang ke imam kalau mereka masih sakit. Benar teman-teman? Halo? Pada saat diperintah sama Tuhan Yesus, apakah dia masih sakit atau dia udah sembuh? Masih sakit, betul? Kalau pada saat dia melihat diri dia saat itu, dia masih sakit. Oke? Kalau dia masih sakit, apakah dia boleh mencari priest? Halo? No. Jawabannya pasti tidak, ya kan? Tapi apa? Mereka ada tindakan iman dan tindakan yakin bahwa mereka pasti sembuh dan mereka pergi. Maka Yesus memberi mereka instruksi yang tidak masuk logika manusia. Benar? Udah jelas-jelas sakit loh. Kok aku disuruh pergi menemui priest? Udah jelas-jelas priest itu yang akan menentukan aku sakit apa enggak, tapi saat ini aku masih sakit. Dan mereka pergi. Mereka tidak boleh pergi ke imam kalau sampai mereka 100% sembuh. Tapi Yesus tahu kalau saja mereka taat dan punya iman, oke, pada saat mereka menuju para imam, mereka sudah disembuhkan. Setuju? Walaupun Anda dan saya belum sampai kepada tujuan, taat pada instruksinya. Walaupun saat ini Anda belum menerima apa yang Alkitab janjikan kepadamu, tetap taat pada instruksinya. Walaupun pada saat ini kita masih struggling, taat pada instruksinya. Walaupun kita saat ini mungkin masih sakit dan menunggu kesembuhan, taat pada instruksinya. Karena semuanya akan indah pada waktunya. Amin. It will be all right. Oke? Aku mungkin masih belum mendapatkannya pada saat ini, tapi saat aku reach my destiny, pada saat aku mencapai tujuan, aku pasti oke. Setuju teman-teman?
Katakan kanan kiri, follow instruksi Tuhan. Walaupun tidak masuk akal. Ya. Salah satunya gampar gigi kiri, kasih di kanan gitu ya. Oke. Dan sementara mereka di tengah jalan dikatakan mereka menjadi apa? Tahir, menjadi cleanse. Oke. Ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, saat orang ini jalan, pas lagi dia disuruh, dia belum sembuh. Tapi pada saat dia berjalan menuju praise, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang berubah. Dia tetap dia semakin inspect dia punya dia punya tangannya. Dia melihat jarinya, dia melihat mungkin bagian tubuhnya yang gak sempurna, dan dia keep observing dan kulitnya makin membaik. Apakah kita observe? Apakah kita mengamati hidup kita? Apakah ada sesuatu yang sudah berubah pada saat kita disuruh Tuhan pergi ke sesuatu, menuju satu tujuan? Di sini banyak perantau, betul? Di sini banyak perantau. Saya salah satunya perantau. Kenapa kita merantau ke New Zealand? Karena banyak susu dan honey, gitu ya. Karena apa? Karena lebih banyak domba di sini daripada manusianya. Karena udaranya mungkin. Yang pasti mau mempunyai kehidupan yang lebih baik. Benar? Pasti mau punya hidup yang lebih baik. Agar dapat kerjaan yang lebih baik, agar dapat edukasi yang lebih baik, udara yang lebih baik, air minum yang lebih baik, berusaha keras untuk dapat PR yang pasti. Semua di sini, semua dapat PR di sini. Ada yang masih berusaha untuk mencari dapat PR? Saya masih ingat waktu dulu berdoa banget saya mau stay di New Zealand. Untuk dapat PR saat itu zaman saya tahun 98, mungkin orang pikir tahun 2000 mungkin dipikir masih mudah, tapi tadi zaman saya itu sudah susah banget. Dan saya ada kekhawatiran bahwa saya harus mendapatkan kerja. Tapi kalau setelah kita melihat dari tahun 2000, mungkin saya bisa hanya melihat ada berkat dan aku nggak melihat ada progres, dan aku nggak merasa grateful, nggak merasa bersyukur. Sebenarnya ada sesuatu yang telah terjadi, betul? Kadang-kadang ada begitu banyak supernatural help yang terjadi. Pertanyaannya, apakah saya grateful atau enggak? Apakah saya bersyukur atau enggak? Apakah saya tetap pada saat saya berjalan dalam kehidupan saya, apakah saya melihat ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya? Ada nggak teman-teman dengan cerita related dengan orang-orang kusta ini? Orang kusta ini dia melihat ada sesuatu yang berubah. Ada yang melihat sesuatu yang berubah. Dan yang satu kembali sambil memuliakan Tuhan dengan apa? Allah dengan suara nyaring. Begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan keluarga. Begitu banyak yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan keluarga. Saking banyak yang membuat saya nggak bisa stop dan kembali sambil memuliakan Allah setiap harinya. Amin, teman-teman. Bagaimana dengan hidup Anda? Bagaimana dengan hidup Anda? Bisa datang, banyak dengar dari 5 Minutes bahwa datang ke sini ke New Zealand adalah anugerah Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Begitu Anda sampai ke sini, apakah Anda masih mencari Tuhan? Atau Anda masih bilang, Anda belum sampai menuju tujuan ini, masih nggak bisa bersyukur, Tapi Tuhan perbaiki hidupmu saat kamu selamat, betul? Tuhan memperbaiki hidup kita pada saat kita menerima keselamatan. Benar, teman-teman? Dia fix kita punya keluarga, dia fix kita punya financial, dia fix masa depan kita, dia fix kerjaan kita, dia fix hal-hal yang rusak dalam keseharian kita,
dalam karakter kita. Tapi yang terjadi seringkali orang develop apa? Amnesia. Thank you very much. Oke? Orang menjadi semakin gak punya waktu karena udah begitu banyak diberkati. Aku gak bisa ke gereja karena harus bekerja. Aku gak bisa ke gereja karena harus baru kemarin mabok capek ketiduran. Halo, they used to go to church, okay? Dan they have no pain and they have no time for church. Dia lupa untuk kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Oke, saya mau ajak teman-teman Praise and Worship untuk maju ke depan. Lihat apa yang diperlakukan oleh orang yang messed up before. Apa yang Tuhan lakukan buat orang-orang yang messed up before dan God healed. Oke? Kembali dan worship the Lord. Yang memberi Tuhan berteriak dengan suara nyaring dan dikatakan dia bersyukur. Alright. Setelah Tuhan lakukan semua ini, saya tidak mau hanya jaga image. Kalau praise and worship, gua nggak mau angkat tangan lah. Kelihatannya kayak kurang keren gitu ya. Gua cukup tengah aja, setengah, nggak mau full gitu ya. Kalau nyanyi, ya nyanyi seenaknya aja gitu ya. Bukan shout, ngerti nggak? Untuk worship the Lord after all they have done for us, okay? Shout. I will shout and praise God all the day of my life. Ayat 17-18. Satu orang kusta kembali. Satu orang kusta kembali. Saya yakin 10 orang kusta tadi begitu dia disembuhkan, apa yang terjadi? Kalau Anda sakit kusta, apa yang terjadi kalau Anda total sembuh? Saya yakin ini bukan cuma 1-2 hari dia mengalami penyakit ini. Saya yakin dia bukan cuma 1-2 hari mengalami desperation seperti ini. Saya yakin dia begitu lama. Apa yang terjadi kalau seandainya Anda sakit kusta dan di posisi 10 orang itu? Ya, one of the 10 bersyukur. Salah satu dari 10 bersyukur. Yang pasti mereka akan celebrate. Ya nggak betul? Orang kusta ini dia seperti orang COVID-19, dia tidak boleh berkumpul dengan keluarganya. Dia mungkin nggak pernah berjumpa orang tuanya. Yang pasti mereka lakukan adalah celebrate. Dia cari orang yang paling sayang. Tapi dia lupa siapa yang memberi mercy tersebut. Are we grateful? Are we grateful buat semua apa yang Tuhan berikan buat kita? Mari kita bangkit berdiri. Berdoa. Dia taruh keluarganya. Satu orang tadi dia taruh keluarganya on hold. Dia taruh kesempatan untuk berjumpa dengan the priest on hold. Dia memberikan waktu yang terbaik saat itu untuk berjumpa dengan orang tuanya mungkin yang sudah lama tidak berjumpa. On hold. Dia put aside all the celebration. Satu yang dia lakukan, dia kembali, dia berteriak, dia bersyukur dan feeling grateful untuk apa yang telah Tuhan lakukan buat diri dia. Dan grateful untuk semua yang pernah dan sudah dan sedang dilakukan. Mari teman-teman, mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Thinking and thanking berjalan bersama-sama. Mari kita, Tuhan memberikan kita pikiran untuk mengingat. Karena ingatan kita adalah katalis untuk kita bersyukur. Ingat bahwa pikiran kita adalah satu katalis untuk kita bersyukur. Dengan ingatan kita tidak lupa. Dengan ingatan kita terus selalu ingat
bagaimana Tuhan bisa membawa kita sejauh ini, jauh dari kekhawatiran kita. Mungkin saat ini kita mengalami kekhawatiran dengan pekerjaan. Mungkin saat ini kita khawatir dengan orang tua kita. Mungkin saat ini kita khawatir dengan masa depan New Zealand. Mungkin saat ini kita khawatir dengan masa depan perusahaan tempat kita bekerja. Tapi Tuhan, sumber dari segala mercy, sanggup melakukan perkara-perkara besar yang tidak dipikirkan manusia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mungkin dari orang-orang yang pernah mengalami kesukaran dan Kau bantu kami. Kami bersyukur Kau tidak melupakan kami. Glory to glory, glory. Never be the same, will never be the same. We go from glory to glory to glory. We forever changed, we forever changed. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. You take us higher and higher and higher. We forever change, we'll forever change. As we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. You take us higher and higher and higher. We'll forever change, forever change. We go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. You take us higher and higher and higher. We'll forever change, we'll forever change. Terima kasih Bapak. You take us from glory to glory to glory. You take us higher, higher Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk segala kehidupan kami, semua berkat yang Kau berikan buat kami. Kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Kami tidak akan pernah memuji nama Engkau, dan kami tidak akan sama lagi ya Tuhan dalam memuji Engkau atas segala yang Kau berikan buat kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan semoga hari ini kami bisa mengingatkan betapa banyak Engkau membantu kami. Biarlah Tuhan setiap hari, setiap nafas hidup kami hanya untuk memuji Engkau, untuk bersyukur pada Engkau, menjadi satu dari 9 dari 10 orang yang disembuhkan tadi. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat keluarga Allah, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan pada hari ini melalui pembacaan ayat-ayat ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau di atas dari segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Walaupun 7 musuh datang berperang melawan Engkau, tapi ber7 jalan mereka akan lari dari hadapan-Mu. Tuhan akan lalu mengangkat Engkau dan bukan Engkau menjadi berkat buat bangsa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dan jemaat kami juga berdoa Bapak untuk keluarga kami selalu diberkati dengan kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau
selama-lamanya. In Jesus name, semua diberkati Tuhan, katakan amin.